Good morning Sokiners! Sobat Miss Queen acara paling mendang-mending se-Indonesia is back! Dua host Boyen dan Arafah kali ini mau main ke rumah pasangan pengusaha yang percaya nggak percaya, dua-duanya meniti karir dari bawah sampai sekarang sukses bingit di usia yang masih muda. Please welcome Kak Sandra Bonita dan Bang Jurial. Penampakan rumah barunya Kak Sandra dan Bang Jurial ini megah bingit bak istana yang materialnya super premium. Untuk ornamen kayu seluruh rumahnya aja, konon Bang Jurial sampai borong kayu jati satu kebon. Buset! Boyen dan Arafah juga dibolehin ngeliat koleksi brandednya Kak Bonita yang pastinya punya harga tak ramah di kantong hostnya. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja yuk sahabat Miss Queen hari ini di rumah Kak Sandra Bonita. Kaya, kaya, kaya! Ini Maya, kayak bukan rumah. Ini mah kedubes tahu. Atau nggak ini kerajaan BSD, Mangkusonuan Depok. Bagus banget. Bagus banget gue. Kita masuk ke dalam yuk. Wah! Wah, wow, tembok-temboknya kayak film sinetron. Buka sepatu lu ini. Licik. Keset banget. Beda kalau ke lantai orang kaya mah lantai keset. Iya. Sini. Wah, keren banget. Ini mobilnya. Mobilnya. Ini pasti mahal banget. Motornya. Wah, keren. Kakak. Hai Boyen, Arafah. Akhirnya nyampe juga. Iya, terima kasih kakak. Nyasar nggak? Enggak nyasar sih kak, udah ketahuan rumah kakak kan yang paling gede. Enak aja. Kak Sandra nih ngomong-ngomong rumahnya bagus banget di depannya aja, PO banget kak. Bener-bener. Terus juga pagar ada di atas juga ternyata ya. Bukan pagar, itu teralis tuh. Iya teralis, pakai teralis segala ya. Iya. Ini kakak mah begini buat di depan ya, buat basement. Kalau saya mah dalam rumah begini baru. Kak Sandra, tapi nih ngomong-ngomong nih rumahnya baru ya? Iya, lumayan 2 tahun lah. 2 tahun? Iya, Ditempatinya baru 2 tahun. Pembuatannya berapa tahun ini? 9 bulan. 9 bulan loh, kayak lahiran ya 9 bulan ya? Bikin Iya, rumah 9 ngebut. bulan kak, Iya. bagus kayak begini. Ini berapa lantai untuk bikin 9 bulan ini? 3 lantai. 309 bulan, ya duitnya ada dia mah. Oh iya, itu 9 bulan, mandek aja. Agak ada duitnya. Tapi ngomong-ngomong nih kakak hari ini gak kemana-mana kak. Biasanya kan kakak ke studio Island, Iya. yang usahanya kakak itu ya. Iya. Tadi dari sana sih habis pegang 2 tamu. Terus pulang. Pulang? Kita ke sono lagi aja yuk. mau nyoba gua ALS. Kita mau ke rumah dulu. Cakep. Oh iya mau lihat dulu ya rumahnya. Rumahnya dulu baru kita ke Pesek Island. Oh iya. Boleh, nanti free. Berarti kakak kalau misal kakak lagi keluar gitu mau kerja kakak nyetir sendiri kak? Ya Iya. kalau nyetir berdua ya susah lah begini. Lebih sering sendiri sih, kecuali ke cabang aku yang lain kan agak jauh, ke Bogor, ke Tangerang itu pakai driver. Banyak amat cabangnya. Cabut Tangerang ada? Ada. Nah kemarin boleh main ya? Boleh. Di Depok ada? Ada. Mana main tuh? ITC Depok. Aja sekarang bridgingannya. Ada berapa cabangnya? Ada 7. 7 cabang kak. Baru 7. Kakak mah cabang usaha sih cabang rambut kak. Nah kak tadi kakak kalau misalnya deket kakak nyetir sendiri. Kalau misalnya jauh kakak disetirin driver. Iya. Emang kenapa sih kak? Capek, soalnya kan aku ada anak juga gitu kan. Terus di jalan juga aku biasanya kan komunikasi sama tamu-tamu aku. Karena ada handphone admin juga yang masih aku pegang buat kontrol cabang gitu. Oh jadi kakak juga langsung turun tangan ya kak Iya. ya? Dan yang paling penting dia itu kaya. Jadi dia bisa nyewa supir. Amin, ya Allah amin. Jadi kakak nyetir mobil ini kak? Iya. Wah keren banget dong. Kecil sih, nggak gede. Kalau yang lain kan SUV ya, kalau ini kan hitungannya sedan. Oh Ya, keren. gampang Gede aja. tuh mobil Fuso. Enggak. Masa naikin tato gua? Tapi kak ini ngomong kata kakak ini kecil. Kak ini biar kecil-kecil juga harganya mahal kak. Iya kak. Ini harganya puyeng banget ini bikin kita. Ya, lumayan. Ini bisa dapat berapa mobil kak? Ini 1 mobil. Kalau motor berapa motor nih kak? Motor apa? Motor bebek yang itu dia kak. Motor bebek. Iya. Motor Berapa bebek berapa ya? kira-kira kak? Satu Ada motor 102. berapa? Iya. Dapat kayaknya 10 dah. Lebih dong. Oh kayaknya bisa, kakak bisa ini deh bikin 100 usaha motor ojek lah, deh. 1 dealer kali ya. Satu mobil bisa beli 1 motor.
Astagfirullahaladzim. Wah, ada bang, ada bang. Keren banget. Bagus banget kak. Ini nggak otomatis kak? Enggak. Manual. Tutup ya. Tapi dia punya kuncinya yang mahal loh. Oh iya. Iya pakai password. Pakai password. Apa passwordnya? Rahasia dong. Oh, kuis kali ada passwordnya. 2 juta rupiah. Tapi nih Kak Sandra ngomong-ngomong rumahnya bagus banget ini konsepnya apa nih kak? Lebih ke American klasik kali ya. American klasik. Iya. Tuh rumahnya American klasik. Bagus, bagus, bagus. Betawi klasik juga kayak gini nih kalau kaya. Jangan dong. Tapi kakak rumah sebagus ini kakak pakai arsitek nggak sih kak? Iya benar. Iya, awalnya pakai arsitek tapi lebih banyak dirubah lagi sih hobinya suami juga. Pengennya kayak gini gitu. Jadi di mix and match aja. Sharing aja. Oh, sharing. Bagus nggak sayang ini? Bagus nggak? Mending ini, mending itu gitu. Oh kalau kakak bagus nggak sayang? Kalau kita mah ya sama pacar kita bagus nggak sayang? Bang. Yang mana aja udah yang penting murah. Iya. Cari yang murah ya. Kak Sandra nih ngomong-ngomong saya mau nanya nih, ya kan perabotan yang di sini nih, yang perabotan dari rumah lama apa yang baru semua di sini? Iya biasanya kan. Semuanya baru. Baru. Iya. Jadi selalu tinggalin aja. Iya, Kagak nyewa ditinggalin. truk berarti? Enggak. Emang kayak kita pindahan bawa truk ya? Pindahin. Iya. Udah gitu tuh nggak kak? Kalau kita mau pindahan ya, taruh lemarinya yang reot tuh ngapain dekat pinggiran anak ada banjir. Iya. Dibawa pindahan. Pindahannya malam biar gak dia tetangga. Iya. Karena ini kan konsepnya American klasik beda, yang sebelumnya kan minimalis gitu ya modelnya, jadi nggak masuk ke desain interior rumah ini gitu. Tapi Jadi kakak semua ngomong-ngomong bebas. itu perabot-perabot yang lama ditinggalin aja gitu Iya. kak? Nggak di sedekahin Iya, gitu? Iya. Butuh kita meja-meja aja. ada di butuh. rumah Iya. itu. Ini temen saya kosan nggak ada bukanya. Ini luas tanahnya berapa kak? Luas tanah kira-kira 220 lah ya. 220. Luas Ya, bangunan? bangunannya 500-an. Enak ya kalau pingsan di rumah orang kaya. Aduh ya. Bangkunya empuk. Bagus gitu bangkunya ya. Bener-bener. Luas bangunannya 550 meter. Iya. Berarti ini kan ini bening banget ya, kagak ada debu-debu. Ini berapa orang yang ngerjain? Ngaku kakak kak. Yang bagian bersih-bersih kurang lebih 5 orang, driver 1. Karyawan 6 kak di rumah doang kak. Iya, 6. Ih, THR-nya gimana tuh kak? Urusan suami. Enak banget ya. Enak banget ya, kayak Suami gitu suami ya. enak Enak ya, ya. beda sama cewek-cewek kayak kita ya. Iya. Puyeng banget kita gak punya karyawan 2 doang. Wah, Pak, kak ini ruang apa lagi bagus banget kak. Bagus banget. Kakak ini ruang makan, meja makan kak. Iya, meja makan. Ini meja makannya kayak meja-meja mermaid ya kak, kerajaan duyung. Iya. Iya, ini kayaknya keluar gini nih. Ini custom ya kak ya? Enggak sih, udah ready di tempat furniture gitu. Ini dari daerah mana ini belinya? Ke Bandung. Bandung? Mm-mm. Ada beginian? Ada tempat-tempat marmer. Oh tempat marmer. Oh tempat marmer, malah bukan di tempat yang kayak furniture gitu kak? Enggak. Jadi ada satu store khusus marmer, dia bikin semua serba marmer, mejanya, kursinya gitu. Oh, ini dari kulit marmer? Marmer. Oh berarti ini mejanya marmer. Iya. Nggak, rasanya ini juga kulit marmer gitu. Kalau marmer tuh bagus ya kayak Ya kuat berat gitu sih. ya? Mm-mm. Berat. Berat. Kak itu ngomong-ngomong banyak banget itu cangkir lebaran. Iya, cicapnya tuh. Hah? Ah, bener. Ini Iya. koleksi kak? Buat pajangan aja sih. Oh, cangkir buat pajangan doang kak? Kagak buat diminum. Kan Iya. fungsinya cangkir kan diminum, kagak pajangan. Ada gelas khusus lagi buat tamu. Oh dibedain ya kayak kalau tamu yang ini, cangkirnya yang ini gitu ya Iya. kak? Itu koleksi juga ya kak ya? Jadi Iya. kakak senang koleksi-koleksi cangkir-cangkir gitu Iya, ya? pajangan-pajangan gitu. Tapi itu belinya di mana, kayak ada di daerah-daerah tertentu kah atau di mana gitu Ya kak? khusus pajangan keramik gitu. Ada di luar negeri ada kak beli cangkirnya kak? Di Indonesia sih. Di Oh Indonesia? di Indonesia semua. Iyalah ribet ya kalau di luar negeri. Petantang tenteng lu bawa keramik. Lah gue mah kalau keluar negeri paling banter buat sendok pesawat. Kok aku nggak fokus sama lampunya mau nangis. Lampunya bagus banget, kristalnya ada berapa puluh kristal ini kak? Iya, itu kristal. Ini kristal kak? Iya. Tapi kurang lebih kalau lampu begini berapa sih kak harganya kak, dari sekitaran berapa?
berapa ya? Kurang lebih 30 jutaan. Ini lampu 30 juta. Kak, ini mending kalau lampu petromak ya kayak ini banyak juga. Kan sinarnya Bang, 30 beda. juta. Pantulannya beda. Beda ya kayak. Iya emang beda sih Kak. Tuh, kayak ada pelangi-pelangi itu kalau kristal ya. Berarti Kakak suami setuju nggak kalau beli lampu-lampu kayak 30 juta begini gitu? Iya, kan diskusi bersama. Jadi dia suka, saya suka baru beli. Gitu. Kita sama-sama suka ya. Yang pertama kali Lagi milih kayaknya banget aku ya. suka ini sayang. Itu siapa? Aku biasanya itu Oh. bagus tuh gitu. Oh ya emang pilihan cewek ini cakep. Iya. Kak ngomong-ngomong itu foto suami Kakak ya? Iya. Iyalah orang kan itu pernikahan. Emang kan suami orang? Iya kayak. Ada-ada aja lu. Ya kan namanya nanya kita ya. Iya, iya. Kak, tapi ngomong-ngomong suami Kakak di mana Kak? Ada Oh. di sini. Di rumah. Hani. Ada suaminya. Oh namanya Hani Kak? Aku manggilnya Hani. Hani Iya. sayang, Hani. Halo. Ah, Boyen. Saya Juria. Baninya mana Bani? Bani. Kak boleh silakan duduk Kak. Kayak kita kayak bini rumah. Kayak kita yang mau jadi kamu ya. Saya ya. Bang Juri ya. Bang Juria. Juria, Bang jujur Juria. imut anaknya lembut. Iya iya. Jujur imut anaknya lembut. Oh Juria ada panjangannya. Jujur imun, Anak lembut. Bang Juria. Itu siapa yang nyiptain Bang? Abang sendiri? Ah? Nyiptain sendiri. Udah. Abang sepercaya diri itu Bang. Enggak, selahir dari hati aja. Ya udah gini, Bang jujur. Ya. Kenapa Bang? Bang jujur. Bang Juria. Ya kan? Capek nih. Bang jujur saya mau nanya Bang. Heeh. Abang pengusaha juga ya Bang ya? Kebetulan sih bisnis kecil-kecilan. Apa Bang bisnisnya Bang? Ya, lebih ke dunia pariwisata sih, hampir sama. Pariwisatanya misalnya kita ada suatu konser event atau event, kita mulai bantu dari sisi safety-nya, security-nya, paramediknya, sama pengurusan impresariat, sama izin acaranya. Oh itu bukan bisnis kecil-kecilan namanya. gede Gede banget. Yang udah event gede Iya. banget. Ya lumayan lah bisa menghidupkan 1.000 orang sih. Alhamdulillah bisa jadi ngasih lapangan pekerjaan buat orang-orang. Hidupnya 1.000. Sejauh ini masih 1.000. Abang nggak mau nambah Bang, 2 orang lagi Bang. Berat bayarannya. Nggak Bang, cukup kita mah Bang, pisang setandan. Nih, abang sama kakak kan pengusaha gede banget nih ya. udah lumayan Walaupun ya. dia bilangnya kecil-kecilan nih abang. Tapi pernah miskin gak sih? Kalau bicara miskin, semua kita lahir dari dasar ya, dari nol, pasti semua kita dari nol. Dengan belajar dari nol itu, ya itu menjadi hal motivasi sih buat diri kita. Salah satunya adalah memang saya dari kecil umur 8 tahun sudah tidak ada lagi orang tua. Dari 8 tahun, habis itu berjuang sendiri, sekolah sendiri. Kebetulan waktu itu sempat ada beasiswa juga, mulai dari SMP, SMA, sampai tiba-tiba pindah ke Jakarta di 2007 habis itu kuliah di Jakarta. Oh, jadi kakak tuh dari 8 tahun udah mandiri karena udah nggak ada orang tua. Iya, nggak ada orang tua. Beasiswa. Iya. Terus sekolahnya pinter, abang tuh ngerti, tahu diri kalau kita udah kagak punya. Iya, udah susah nggak mau sekolah kita ya kan? Nggak mau mikir, gua baby dua. Jadi dong gua. Disuruh sekolah bilangnya sakit jam 8 segera. Makanya usaha sukses. Jadi sebelum kayak begini, abang dulu kerjanya apa bang? Enggak, jadi awal-awalnya sih pernah waktu merintis kuliah pertama pernah jadi SPB. SPB? Sales Promotion Boy. Boy. Oh, SPG? Iya, tapi kan kalau SPB. cowok SPB. Oh, SPB. Baru tahu SPB. Iya, SPB di boy ya, kalau- departemen store. Di salah satu departemen store lah. Selain Oh, iya. jadi SPB, jadi apa lagi bang? Selain jadi SPB pernah SPBU? SPBU. Bensin dong. Bensin dong. Enggak, dulu pernah jadi security juga. Security? Nah, jadi karirnya itu berawal dari security sebenarnya. Oh, berarti sama saya bang. Security Jadi hati ya. security dulu. Security hati ya. Jadi jadi biduan saya bang. Iya. Jadi Jangan-jangan yang tadi bukain pintu itu bukan otomatis, tapi abang? itu buka pakai telepati itu. Telepati tahu bang. Oh berarti abang tuh sukses ini ada prosesnya bang ya? Proses Ngerasain di awal ya nol dari ya, bang, ya? nol. Habis itu proses belajar. Dulu pernah satu cita-cita, ada satu dosen saya ngomong, kamu boleh menjadi apapun, yang terpenting adalah jadi kepalanya, jadi headnya, jadi pioneernya, pelopornya lah bahasanya.
Yang akhirnya dengan motivasi itu saya jadikan bahwa saya jadi security. Kenapa saya nggak punya perusahaan security aja? Oh iya. Nah, jadi Kenapa akhirnya kepikiran itu ya? iya, akhirnya motivasi itu akhirnya lahirlah dengan satu bahasa dari dosen itu tadi ngomong pelopor, akhirnya sejadilah nama PT Pelopor Jaya Pratama itu tadi. Oh, nama PT-nya Nah, Pelopor Jaya Pratama. Tuh, makanya kalau sukses itu ada prosesnya. Bener, tapi ini kan abang udah punya PT yang gede gitu, PT security kayak gitu-gitu kan. Mohon maaf nih, kayaknya nama yang tadi jujur Li itu jujur. Imut, anaknya lembut. Jujur, Kayaknya itu imut, tenang, nggak usah lembut. dikasih tahu ke orang-orang dah. Tapi kebetulan ini Indonesia yang nonton. Ayo merasakan. Oh iya, makasih Bang. Aduh, Baik banget emang si abang. iya Bang jujur. Emang bang jujur. Bagus banget ini Kak, tangga-tangganya jati semua terus besi-besi tempa. Besi tempa apa ini? Yang besi yang ajak banget ini. Iya, ajak. Ini kok kokoh banget ya berarti ya bangunannya. Ini kayunya kayu apaan bang? Kalau ini jati. Kayu jati. Jati. Pintunya, dinding-dindingnya, itu juga kayu semua bang. Ya itu sama jati. Belinya berapa banyak ini kayu mesen? Enggak, waktu itu mesennya satu kebun sih sebetulnya. Gimana? Abang mesen kayu satu kebun. Iya. Kebun jati dibeli Kebun sama jati. Abang. Daripada kita beli satu-satu, udah mesen satu kebun aja. Karena lebih murah kan? Ya Allah, Abang seberapa geblek itu kebunnya. Justru masih gelondongan gitu kan, bentuknya masih berupa pohon. Iya, masih berupa pohon. Jadi Bang Jurya beli satu kebun gitu, terus baru diolah kita kasih ke bagian apa namanya? furnitur ya. Furniturnya. Bang, tapi ngomong-ngomong kan beli kayu kan apa sekebun? Kan kalau kebun kan per pohon ya, per pohon Iya, satu per pohon itu pohon. berapa harganya biasa, Bang? Kalau di normalnya sih per meter ya, kalau dijual biasa per meter itu sampai ya 3 jutaan ya per meter ya. Tapi Kalau ada pohon kebun jati? pohon itu ya 15 sampai 20 juta lah satu pohon. Ah, gimana bang? Nggak mau pakai pohon pisang? Betul dong. Kalau bisa pohon ini pohon toge aman lah ya. Ah ya bang, bentuk kayak kecil banget. Ini ruang apa lagi nih? Wah! Wah, kuku. Kuku kuku. Kuku kuku. Kak, bagus banget. Ih, Kak, ini wardrobe Kakak ya? Iya. Kak, berarti Kakak waktu bikin wardrobe apa ruangan ini Kakak udah request bikin wardrobe ya, Kak? Iya, harus. Harus. Dari beberapa laci ini, yang mana yang punya suami kakak? Pasti satu doang nih. Iya, cuma ini aja. Ini cuma 2 geblek begini Iya. doang. Ini semua aku. Ya ampun, Kakak itu suaminya jarang dibeliin baju. Pak, pasti lihat nih, lihat ya. Tuh, itu tas Givenchy kan? Nih, dalamnya masih ada duit recehannya tuh, Kak. Ada duit bocengan? Iya, Pak. Ini Kakak saya lihat sukanya tas-tas kecil ya kayaknya ya? Iya. Yang mini-mini ya, Kak ya? Kan badan aku kecil. Oh jadi iya, kecil. Tapi yang sering dipakai nih tasnya yang mana, Kak? Yang paling sering dipakai Kakak? Kayaknya ini yang ada gocengannya sih. Iya, buat hari-harian itu. Ini buat hari-harian. Di fungsi. Yang paling favorit dari ini semua yang mana kak? Prada paling. Ini, Kak. Iya. Ini Prada sama LV yang paling Kakak suka. Kalau yang nggak Kakak suka yang mana? Jangan kok ada, jangan kok ada. Tapi kakak ada yang nggak kakak pakai? Tuh, banyak. Boleh lihat ya, Kak ya? Boleh. Boleh ya, Kak? Tahu. Boleh ya. Harus pakai sarung tangan tahu kalau tas mahal kayak gini ya kak ya. Enggak. Nggak boleh kena sidik jarinya sumpah. Gua harus Ini cocok buat lebaran ini. pakainya dulu. Siapa lu? Tisu main permisi dulu lu. Ini kayak kamar dia aja ya. Main comot aja lu. Izin dulu. Kak, biar inian, biar tangan gua kan ini bau Depok. Kak, ini maaf nih. Ini Yang mana, yang mana? WSL. Tuh WSL tuh. WSL. Iya. Ini kak. Nggak nyampe. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar lu. Udah. Bilang dong, telat. Nih. Nah, ini cantik banget Ini ini cantik buat kakak. banget. Kak, ini bagus banget. Ini saya tahu nih harganya kurang lebih nih puluhan. Iya, kurang lebih. Kakak pertama kali beli tas brand itu kapan, Kak? Ingat nggak, Kak? Kurang lebih ya pas setelah usaha sih, pas buka usaha. Pas umur berapa kakak beli tas-tas branded kayak gini? 30 tahunan. 30 tahunan. Oh, alhamdulillah. Semoga gue umur 30 tahun bisa beli tas-tas branded kayak gini. Amin. Nah, kalau tadi kan Kakak pas umur 30-an baru bisa beli tas branded ya, Kak. Nah, kalau suami dulu pas pertama kali beli barang-barang branded itu kapan tuh, Kak? Setelah proses. Suami pas
kenal sama aku sih. Oh, kenal sama kakak karena Dia ini yang sering orangnya beli. low profile, enggak namanya cowok ya kurang suka yang branded gitu. Nah, aku seneng gitu. Ih, cowokku kayaknya ganteng nih kalau pakai brand tertentu misalnya gitu. Aku suka beliin dia Balen gitu-gitu atau LV. Oh, jadi emang berarti kalau nggak pakai barang branded nggak ganteng gitu Kak? Enggak, karena kan dia bertemu dengan klien supaya lebih ini Iya, aja. iya benar, lebih apa namanya kalau lebih apa Lebih kayak wah kelihatan mahal banget. elegan, Iya, elegan. gitu. Iya benar-benar. Jadi kesini-sininya seneng aja aku beli. Justru sepatu lebih sering aku yang beli buat dia. Oh, jadi lama kelamaan kakak jadi senang barang-barang branded ya, kayak Iya. beliin suami buat gift ya. Tapi duitnya dari Duit aku. Jadi suami kadang ya ngasih bulanan aku, terus ya aku juga kan ada usaha ya. Jadi aku senang aja misalnya lagi lihat-lihat nih yang barang-barang branded, aku screenshot kirim ke dia, suka nggak nih gitu. Suka sayang, aku beli ya gitu. Ih, enak banget ya kak ya. Ini bukan calon suami gua. Ini yang aku mau. Iya kak, bener. Tapi Terbalik ya? Terbalik. Ini gue yang mau. ini aku mau, ini aku mau. Jatuhnya lu diporotin. Oke, taruh ya. Taruh, itu taruh. Apa Rio? Tas. Taruh, tangan jangan di bawah. Di bawah. Nyaman, nempel lah. Tapi tas-tas kayak gini bisa dijual lagi gak sih kak? Bisa, tapi aku kalau udah bosen suka kasih ke Ke siapa kak? tanteku gitu-gitu. Kakak nggak Yang mau mencoba kepake, cari gitu. kasih ke temen. Ya gitu yang nggak pakai dah. Yang ininya cobek-cobek dikit juga nggak apa-apa kak. Ya, biasanya suka ada Tapi ini scratch warnanya gitu kan. hitam semua ya kak? Ya karena kan lebih masuk ke semua baju. Semua outfit ya bener-bener. Bah, Nih tuh ada yang belum dibuka. kayaknya ini buat oleh-oleh kita sih. Kak itu Ini buat baru gift dibeli ya? kak? Iya, ini aku beli make up. Aku kebetulan senangnya brand ini, jadinya ya kurang lebih kayak gini. Buat aku nanti pulang kampung. Oh, Ke kakak Aceh. pulang Kan kampung? biasanya aku kalau make up ada acara pakai mua. Kesana kan muanya nggak mungkin aku bawa, jadi aku beli. Kak ini makeup kakak berapa kak? Mahal banget kayaknya ya kak. Enggak, itu 10 jutaan kurang lebih. Makeup 10 juta. Di mana-mana kita pulang kampung baunya kardus ya, isinya mangga, kan? Ini isinya udah branded ya. Kita bisa mangga, duren dibawain ya. Rengginang. Rengginang. Tapi pernah gak bedak kakak tuh kayak pecah gitu kak? Sering. Sering? Mau minta rontokan ini dong kak. Rasain, jangan minta rontokannya ya. Nah kak, tadi kita udah jalan-jalan di rumah kakak nih, lihat-lihat ruangannya semua ya kak ya. Capek nggak ya jalan? Nih capek tadi mau naik ojek. Oke, tadi kan kita udah tahu nih ceritanya abang nih dulu prosesnya dari nol ya kan. Nah kalau kakak Sandra dulu tuh sebelum buka usaha ini dulu bisnisnya apa? Dulu kerja kantoran. Ada di stasiun, salah satu stasiun TV juga. Terus aku udah karyawan tetap waktu itu. Cuma karena aku pengen kaya ya, lebih kaya lagi gitu. Aku mencoba peruntungan jadi seorang agen asuransi. Aku jalanin 4 tahun, sempat jadi top agent lah, ke luar negeri, ke Belanda, ke Bangkok segala macam. Pas kebetulan aku hamil, kurang produktif gitu ya, akhirnya aku ke salon gitu, nyalon senangnya, terus aku lihat baru deh, kursus deh gitu, punya skill baru mungkin. Nah dari situ aku mulai home care dari eyelash ya. Saat itu kan harga eyelash masih mahal, 500.000, 300.000. Jadi setiap aku pulang home care itu aku masukin ke celengan gede gitu, kurang lebih 1,5 bulan, kurang lebih dapat 20 jutaan saat itu, baru 1,5 bulan. Wow, 1 tahun 20 juta. Iya, nah dari situ enak juga ya gitu nyari uang ini gitu. Terus customerku mulai pada, Kak bisa sulap dong, ada nails art dong gitu. Aku tambah lagi kursus lagi, selain home care aku kursus. Sambil berjalan kayaknya capek ya kayak gini gitu. 2 bulan setelah aku home care, aku sewa ruko gitu. Pertama tuh di Jati Bening gitu. Per 3 bulan tamuku semakin aku kasih promo. Jadi dia lebih royal datang ke studio aku. Saat itu aku masih sendiri, kerja sendiri. Kasir ada 1. Jadi tamu tuh nunggu aku ngerjain tuh 1 orang 3 jam. Kalau sekarang karyawanku 1 jam rata-rata. Gitu. Jadi aku kerjain sendiri. Mulai tuh keteteran ya. Mulai ada karyawan, aku ajarin.
per 3 bulan uang hasil dari usaha itu aku buka lagi cabang kedua, 3 bulan buka lagi cabang ketiga, terus per 3 bulan sampai akhirnya mulai agak slow itu pas kemarin pandemi COVID. Sekarang udah punya berapa karyawan Kak? Kurang lebih 20-an ya. 30-an. Cabangnya ada berapa 30-an. Kak sekarang cabangnya juga? 7, baru 7. Cabang baru 7, ntar ada lagi nih berarti kalau baru. Iya, rencananya abis lebaran mau buka 1 lagi. Keren ya. Kak, Kakak kan karyawannya banyak nih ya Kak. Pernah gak sih ada karyawan yang ribet atau nggak nipu Kakak gitu? Banyak sih. Kayak gimana tuh Dari Kak? awal-awal Ada yang nggak bayar usaha. gitu Kak? Nggak bayar, Kalau itu pembeli. dari sisi karyawan dia bohong ya, maksudnya harusnya ada customer masuk dengan treatment sejumlah sekian, misalnya katakan 1 juta gitu ya dia. Nah itu nggak masuk ke omset kita, dia nggak report ke kita karena kan dari 7 toko nggak mungkin saya tiap hari datang, Iya, saya hanya kontrol via CCTV gitu. Nah jadi hal-hal kayak gitulah mereka. Terus ada juga yang udah pinter, kita trainingin gitu 1 bulan, udah kita didik. Nah besokannya dia nggak masuk, ternyata dia hanya mau ambil ilmunya aja. Nah kan kita ngeliat kakak pengusaha sukses ya Kak ya. Dua-duanya sukses. Dua-duanya suami istri sukses gitu kan ya. Terus ada prosesnya juga gitu. Nah ada tips-tipsnya nggak sih buat teman-teman sobat miskin di rumah nih kalau mau jadi pengusaha, jadi usaha tuh kayak gimana gitu Kak? Mentalnya harus kayak gimana gitu? Mungkin kalau dari saya sih yang pertama, kalau bisnis itu jangan pernah lihat modalnya dulu, jangan pernah lihat hasilnya dulu, tapi kita jalanin aja. Yang terpenting adalah cari kepercayaan orang terlebih dahulu. Kalau orang sudah percaya kepada kita cintai pekerjaannya, ya orang akan uang itu akan datang secara tersendirinya. Bisnis itu bukan nanti saya mau berbisnis, tidak, tapi bisnis itu hari ini saya mau bisnis gitu. Jadi tidak ada kesempatan untuk bicara nanti, bicara entar, tapi apa yang bisa kita lakukan di pikiran kita hari ini, lakukan, metode itu jalanin, ya itulah hasil yang akan kita terima setelah perjuangan itu. Jalanin dulu makanya. Nah, kalau buat Kak Sandra nih tipsnya apa nih Kak buat teman-teman sobat miskin di rumah? Terutama untuk para perempuan ya. Benar. Kalau aku basicnya apapun yang kita jalanin dari hati dulu, terus memang sesuatu yang kita suka. Kalau aku kan berdasar dari hobi gitu. Terus dari hobi itu kan bisa jadi menghasilkan gitu. Yang pasti kasih kualitas dulu yang terbaik, baru dia akan royal ke kita gitu. Oh, berarti Gitu kasih aja. kualitas dulu yang terbaik. Jangan taunya duit dulu ya kan. Ntar juga hasilnya bagus dapat duit masuk Iya. kita. Nah, kalau bisnis sama jaga kepercayaan orang. Nah tuh udah diajarin malah bikin sendiri. Ya. Oke, pokoknya terima kasih nih buat Bang Jurian, buat Kak Sandra, terima kasih ya udah dikasih ilmu juga kita ya tentang bisnis ya, terus sama udah diajak ke rumahnya. Barangkali kita bisa ke bisnis Kakak. Iya. Apa ini? Ini bulan mata saya copot saja. Ya udah akhir kata main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan